putri prajurit. Aku butuh bantuanmu. Kau mau menolongku? Tidak, tidak, tidak. Kerajaan Pletora terletak di tebing dekat Danau Sylvia. Itu adalah kerajaan kaya yang selalu memperdagangkan permata uniknya dengan tetangganya. Tapi akhir-akhir ini, kerajaan kehilangan semua permatanya karena sesuatu yang aneh. Penyihir di perahu batu. Tuan, suamiku ditangkap oleh penyihir di perahu batu. Batu di perahu penyihir? Maksudku penyihir di perahu batu? Yang mulia, kita harus melakukan sesuatu tentang itu. Benar. Mengapa kau tidak pergi dan melihat apa yang sebenarnya diinginkan penyihir ini? Bisa saja, Yang Mulia, tapi kakiku kram sejak pagi. Jeremy adalah teman baik putra raja, Pangeran Avril. Dan ya, katakanlah dia sedikit takut pada penyihir. Aku yakin itu hanya pencuri yang berpakaian seperti penyihir untuk menakuti pelaut dan mengambil permata. Akan kuumumkan hadiah besar untuk siapapun yang mengalahkan penyihir di perahu batu dan membebaskan kerajaan kita dan Danau Sylvia dari kutukan yang celaka. Tetapi para menteri Pletora mencintai hidup mereka lebih dari hadiah. Mereka semua memandang rendah. Tunggu, Ayah. Tak satu pun dari rakyat kita harus mempertaruhkan hidupnya untuk ini. Izinkan aku. Akan kukalahkan penyihir dan membawa kembali semua permata. Hebat sekali. Semangat. Nak, aku percaya padamu. Katakan padaku apa yang kau butuhkan. Selain perbekalan pokok, Ayah, aku ingin ditemani oleh temanku yang pemberani, Jeremy. Aku ingin ditemani oleh teman pemberaniku, Jeremy. Kau tahu aku takut penyihir, kenapa kau lakukan itu? Ayo, mungkin kau akan jatuh cinta pada penyihir di perahu batu. Dan kau akan benar-benar menjadi pahlawan bagi Pletora. Jeremy, diam. Oh, benarkah? Aku harus diam. Aku tidak tahu itu. Dan di sanalah dia, penyihir yang mengembara di perairan Danau Sylvia dengan perahunya yang terbuat dari batu. Pangeran Avril menggunakan talinya sebagai lasso dan bermaksud untuk menangkap penyihir itu. Tapi perahu batu itu lenyap. Kemana dia pergi? Apakah kau mencariku, Pangeran? Perahu penyihir batu, tangkap dia. Tapi sebaliknya, Pangeran Avril menatap tangan penyihir itu. Itu adalah belenggu. Kau seorang tahanan? Begitu pangeran mengucapkan kata-kata ini, air mata mengalir di mata penyihir itu. Pangeran Avril bingung. Penyihir itu mengulurkan tangannya dan segera setelah dia menyentuhnya, Avril, tidak. Di mana kita? mereka berdua jatuh ke dunia vulkanik di bawah dasar air. Hai. Aku hanya mengatakan hai. Tunggu sebentar. Kau adalah pelaut yang hilang 2 hari yang lalu. Oh, Pangeran Avril. Aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkan kami. Semua pelaut yang hilang ada di sini. Tapi mengapa penyihir jahat menyelamatkanmu dan kita? Tidak, Tuan. Dia bukan penyihir. Dia adalah Putri Avani dari kerajaan Brussel. Apa? Mengapa seorang putri menculik orang? Dia tidak menculik kita. Dia menyelamatkan kita dari iblis Haka. Para pelaut menceritakan kisah menyakitkan Putri Avani. Suatu ketika, kerajaan Brussel berada di bawah mantra angin. Prajurit putri pergi untuk mencari apa yang merusak laut.
iblis? Ya, dan dia menguasai perairan. Dia menghentikan air agar tidak mencapai awan. Jadi kita tidak bisa memanggil hujan. Haka adalah iblis air yang ganas. Dia memerintah air apapun yang dia inginkan. Aku akan mengalahkannya dan membebaskanmu, Ibu Laut. Setelah pertempuran mengerikan dengan iblis, ketika Haka menyadari bahwa dia bukan tandingan putri prajurit pemberani, dia memainkan trik terakhirnya dan menangkap raja. Tidak, Ayah. Apa yang kau inginkan, putri? Ayahmu atau kematianku? Pikirkanlah, putri. Jika kau menyetujui permintaanku, aku akan membiarkan raja hidup dan meninggalkan kerajaanmu untuk selamanya. Tidak. Sang putri menjadi tawanan. Demi keselamatan ayahnya dan kebaikan rakyatnya, iya. Para pelaut memberitahu pangeran bahwa Haka selalu mengirim putri untuk memanggil pelaut dan mencuri semua permata dari kerajaan Pletora. Sang putri memberikan semua permata kepada Haka, tapi dia menyelamatkan kami dan menyimpan kami semua di sini. Aku takut apa yang akan Haka lakukan begitu dia menyadari bahwa para pelaut masih hidup dan putri telah berbohong kepadanya, bahkan menjadi seorang tahanan. Dia sangat berani. Dia bukan tahanan, Jeremy. Dia pernah dan akan selalu menjadi pejuang. Kita harus membantunya dan mengakhiri Haka untuk selamanya. Tapi bagaimana caranya? Iblis air selalu melekat pada sesuatu. Jika kita bisa mengetahui apa yang melekat pada Haka, kita bisa menghancurkannya dan membebaskan semuanya. Tepat sebelum keberangkatannya untuk tugas heroik, ayah Afriel telah memberinya liontin ajaib. Jika kau terjebak, liontin ini akan memandumu ke jawaban. Bagaimana cara kerjanya? Akan kita lihat. Bantu kami keluar dari sangkar ini. Afriel menyentuh liontinnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Apa itu rusak? Tidak, lihat. Tanahnya berkilau. Liontin itu menuntun kita keluar dari sini. Afriel, Jeremy, dan para pelaut mulai menggali tanah sangkar untuk membentuk terowongan bawah tanah. Kau berbohong padaku, putri. Katakan padaku di mana semua pelaut yang kau selamatkan. Katakan padaku, atau aku akan menghabisimu. Kau pernah mencoba, Haka, dan kau gagal. Maju dan lawan aku lagi. Aku tidak peduli rasa sakit di depan orang yang tidak bersalah. Beraninya kau. Belenggu di tangannya telah membuat sang putri lemah. Namun dia berdiri dan menolak untuk dikalahkan. Dan dia terkejut. Bantuannya muncul dari tanah. Waktumu telah tiba, Haka. Kau menghadap ke arah yang salah, Jeremy. Oh. Waktumu telah... sudahlah. Kalian manusia biasa yang akan mengalahkanku. Kau tidak akan menyerang putri lagi. Afriel, Jeremy, dan para pelaut tidak memiliki senjata untuk menyelamatkan mereka. Tapi itu semua tidak menghentikan mereka untuk melindungi kerajaan dan putri mereka. Tidak, liontinku. Afriel, lakukan sesuatu. Dia lebih kuat dari kita. Kalau saja aku tahu dia melekat dengan apa. Pangeran Afriel, lihat sabuk besi di pinggang Haka. Aku yakin belengguku melekat padanya. Itulah yang harus ikatkan. Itu benar. Bahkan saat Jeremy dan para pelaut sedang bertarung melawan Haka, Afriel mengambil sebuah batu besar dan hendak menghancurkannya ke belenggu sang putri. Apa? Tidak. Jangan lakukan itu. Dan iblis itu jatuh jauh ke dalam bumi. Mantra itu rusak,
dan penyihir itu kembali ke dirinya yang sebenarnya. Pangeran Avril menemukan liontinnya dan semuanya dibawa kembali ke Plethora. Putri Avan, sebuah kehormatan bertemu dengan... Aku akan berhutang budi kepadamu dan Plethora yang mulia. Pangeran Avril tidak hanya menyelamatkan kerajaan, tapi dia juga menyelamatkan hidup. Kerajaan Brussel dan Plethora merayakan kembalinya pangeran dan putri mereka. Dan untuk Avril dan Avani, ya, cerita mereka baru saja dimulai.